Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 24 Januari 2024. Hari Gereja mengajak kita memperingati Santo Fransiskus de Sales, uskup dan pujangga gereja yang lahir di Savoia tanggal 21 Agustus 1567. Sejak kecil dia menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa. Maka terlihat hasilnya ketika ia studi. Ia menyelesaikan pendidikan filsafat dan sastra di Universitas Paris dan kemudian melanjutkan di Universitas Padua dalam bidang hukum mencapai gelar doktor. Namun rupa-rupanya Tuhan berkehendak lain. Ia membelokkan cita-cita Fransiskus untuk menanggapi panggilan Tuhan. Setelah mempertimbangkan masa-masa dan memutuskan untuk mengikuti suara Tuhan, orang tuanya tidak menyetujuinya. Namun keputusan hati tidak bisa dirubah. Ia akhirnya masuk menjadi seorang calon imam. Dan setelah siap memenuhi syarat, ia ditapiskan menjadi seorang imam. Sebagai seorang imam, ia sungguh membaktikan diri untuk kepentingan gereja dan perkembangannya. Ia dengan gigih terus mengajarkan atau menegakkan iman yang benar. Karyanya mendapat banyak rintangan, tapi ia tidak putus asa. Ia berbagai cara digunakan menyebarkan iman lewat pamflet-pamflet dan menempatkan pada tiang-tiang dan dinding seluruh kota. Hasilnya luar biasa. Ribuan orang kembali kepada ajaran iman yang benar. Paus ketika melihat keberhasilan Fransiskus dalam mengembalikan umat, maka ia kemudian ditapiskan menjadi uskup. Sebagai uskup, ia lebih luas dalam karya-karyanya. Ia bijaksana, ramah, menyayangi umatnya, sehingga banyak orang yang bertobat kembali kepada pangkuan gereja. Ia bersama dengan Johanna Francisca de Chantal mendirikan tarekat suster-suster visitasi. Dan ketika tahun 1662 ia meninggal dunia di Lyon dengan meninggalkan banyak tulisan-tulisan sebagai pujangga gereja. Ia juga yang beride menyebarkan iman lewat surat kabar. Kita bersyukur dan merahmat Tuhan agar kita pun dimampukan untuk seperti Fransiskus menggunakan banyak cara untuk penyebaran iman. Bacaan Ekaristi hari ini dikutip dari 2 Samuel bab 7 ayat 4-17 sebagai bacaan yang pertama. Dikisahkan
ketika Daud ingin mendirikan rumah bagi Allah, justru dibalas Tuhan bahwa Allah yang memberkati Daud, menjaga Daud, mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Pada bacaan Injil, kita dengarkan perumpamaan seorang penabur yang menabur jatuh di pinggir jalan, di batu-batuan, semak duri, dan di tanah yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan alegori, keterangan mengenai perumpamaan itu. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama, maksud baik Daud ditolak oleh Allah dengan membangun rumah bagi Allah. Allah ingin menyadarkan Daud bahwa Allah yang menaungi Daud dan tidak akan dikungkung dalam sebuah rumah. Allah akan mengembara kemana-mana sehingga banyak orang semakin terselamatkan. Justru Daud diajak menyadari Allah tidak perlu dibuatkan rumah karena Allah akan menguasai semuanya. Kita tidak boleh mengerdilkan Allah, mengurung Allah dalam suatu tempat. Kita bisa menggunakan banyak tempat, banyak waktu, banyak kesempatan untuk memuji Allah dan membiarkan Allah berkarya atas semua orang. Dari bacaan Injil terdiri atas dua hal. Yang pertama adalah perumpamaan yang kita dengar menabur sampai pada menghasilkan buah yang baik. Dan yang kedua, penjelasan mengenai perumpamaan alegori disinyalir berasal dari penginjil. Perumpamaan disampaikan Yesus untuk menanggapi situasi umat yang kadang-kadang kecewa, putus asa, kehilangan harapan. Karena harapan bahwa kebaikan, keselamatan akan segera tiba, faktanya mereka belum mengalami. Dan mereka kemudian putus asa, ngelokro, kecewa. Dengan perumpamaan itu kita bisa melihat ketika orang menabur jatuh di batu-batuan, tentu harapan panen akan hilang. Jatuh di pinggir jalan, harapan akan hilang. Jatuh di semak duri, awalnya semangat, tapi ketika diimpit, lalu mati, harapan hilang. Lalu orang putus asa, orang lokro, tapi diingatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik, yang menghasilkan buah berlipat-lipat. Apa artinya? Kita seringkali juga ngelokro, perbuatan baik kita seakan-akan tidak berhasil. Tapi harus kita ingat, pasti ada yang jatuh di tanah yang baik, menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Maka kita tidak perlu putus asa, tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. Karena meskipun namanya gagal, pasti akan berhasil. Itu permenungan dari perumpamaan. Sedangkan dari alegori, kita boleh bertanya, aku yang ditaburi oleh benih sabda Allah menjadi tempat yang mana? Apakah di pinggir jalan sia-sia, di batu-batuan sia-sia, di semak duri sia-sia, ataukah jatuh di tempat tanah yang baik, menghasilkan buah melimpah? Silakan
merenungkan sendiri dari pengalaman hidup, benih itu jatuh di mana, aku sebagai tanah yang macam apa. Itu adalah alegori. Maka 3 hal yang kita renungkan. Yang pertama, kita jangan pernah mengungkung Allah dalam tempat tertentu, tapi kita sadari Allah berkarya di mana saja. Yang kedua, sekalipun namanya gagal, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan, karena kita yakini meskipun nampaknya gagal, tapi ada yang akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Lalu kita bertanya, aku, hatiku yang siap ditanami benih menjadi tempat yang mana? Pinggir jalan, batu-batuan, semak duri, atau tanah yang baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk benar-benar setia kepadamu. Meninggalkan ego kami, membiarkan Engkau berkarya dan tidak membatasi karyamu itu, dan kami tidak takut karena pasti karyamu akan berhasil dan kami siap menjadi tanah yang baik. Semoga iman umatmu Engkau kembangkan, Engkau jaga agar mereka sekalipun nampaknya gagal tetap optimis akan keberhasilan. Sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah yang mati, ringankan penderitaan orang-orang yang punya beban berat, bantu mereka dalam menghadapi persoalan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita selamat, dan dengan demikian juga orang lain juga mengalami keselamatan. Semoga akhirnya banyak orang benar-benar mengalami cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk semua peran serta penjenengan dalam gereja, baik berupa doa-doa yang sangat kami butuhkan, baik tenaga dan karya maupun juga dana. Semuanya untuk perkembangan gereja. Semoga taburan-taburan kita jatuh di tanah yang baik, yang menghasilkan buah pada waktunya. Terima kasih untuk semua usaha penjenengan dalam ikut mengembangkan gereja. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.